jujur aja ya. Iya, jujur aja kan. Ya, dan beliau juga tahu kita pernah terjadi keributan depan beliau. Ya, dengan di depan DH itu dia tahu persis di situ waktu itu. Nah, yang paling keganggu kan hubungan suami istri pasti keganggu lah. Siapa sangka sebuah pertemanan yang sudah terjalin puluhan tahun justru berakhir di meja hukum. Bukan hanya uang miliaran rupiah yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan yang berujung pengkhianatan. Lebih menyakitkannya lagi, persoalan ini tak hanya menyeret urusan bisnis, tetapi juga nyaris mengguncang rumah tangga Bunga Zainal yang selama ini terlihat harmonis. Lantas, bagaimana sebuah pertemanan yang terjalin begitu lama bisa berubah menjadi laporan polisi? Benarkah kerugian miliaran rupiah ini menjadi awal dari retaknya kepercayaan yang selama ini dijaga? Dan seperti apa perjuangan Bunga Zainal dan suami mempertahankan rumah tangganya di tengah badai ini? Di saat banyak kasus bisa bergerak cepat setelah menjadi sorotan publik, perjuangan Bunga Zainal dan sang suami justru terasa berjalan di tempat. Setelah hampir 2 tahun mencari kejelasan hukum, keduanya akhirnya mengambil langkah yang lebih besar dengan mendatangi Mabes Polri. Didampingi kuasa hukumnya, Bunga Zainal dan suami, Sukdev Singh, mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penipuan investasi yang menyeret seseorang yang selama ini mereka kenal dekat. Namun, harapan untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan justru berujung kekecewaan. Menurut kuasa hukum mereka, surat pengaduan yang telah diajukan sejak 13 Mei ternyata baru akan didisposisikan dan dialihkan ke Polda Metro Jaya. Pihak Bunga mempertanyakan lambatnya penanganan perkara yang telah terjadi hampir 2 tahun. Mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan, termasuk belum adanya kepastian hukum meski menurut mereka alat bukti telah terpenuhi. Bunga sendiri mengaku heran mengapa kasus yang mereka laporkan seolah mandek, sementara banyak perkara lain justru bergerak cepat setelah viral di media sosial. Soalnya masalahnya kan kasus ini kan berbarengan dengan kasus aku ya, tapi berbeda orang. Cuma kok kasus saya jalan, ya balik lagi jalan karena viral, dan kok yang ini bisa dibilang mandek gitu lah ya Bang ya. Gitu sampai kita akhirnya ke Mabes tuh artinya kita minta perlindungannya dia udah mentok nih ya, karena di Polda ya Bang laporan kita juga udah apa tuh Bang, udah 2 tahun. Jadi artinya kalau kita balik ke Polda lagi tuh malu sendiri gitu loh, nggak ada keadilan. Jadi makanya kita memutuskan untuk ke Mabes. Kuasa hukum mereka juga meminta agar penanganan dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik tidak dilimpahkan ke daerah, melainkan tetap ditangani langsung oleh Divisi Propam Polri agar prosesnya lebih objektif dan transparan. Ini kita memang sangat mempercayai sebenarnya di Propam ini sebagai penegak lah, agar Polri ini sebagai presisi seperti itu. Jadi kita inginkan dalam ini untuk secara kebijaksanaan diskresi pimpinan di Propam sendiri dalam ini melakukan ya perkara ini tetap di Propam, tidak dilimpahkan ke Polda Metro Jaya ataupun Bid Propam, sehingga dalam ini akan memberikan juga keadilan kepada korban langsung. Kami sangat mengharapkan sebenarnya kehadiran kita di sini akan langsung sebenarnya direspon ataupun diambil keterangan secara langsung apa-apa saja, namun ternyata ini masih di level baru mau dilimpahkan ke Bid Propam Polda Metro. Namun di balik perjuangan panjang mencari keadilan ini tersimpan kisah yang jauh lebih menyakitkan. Sebab semuanya bermula dari satu orang yang bukan orang asing dalam kehidupan Bunga Zainal, melainkan sosok yang telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Tak ada yang menyangka sebuah pertemanan yang terjalin selama 1 dekade bisa berakhir di meja hukum. Dan bagi Bunga Zainal, luka itu terasa semakin dalam karena dirinya sendiri yang menjadi jembatan perkenalan antara sang teman dan suami.
Bunga mengungkap bahwa sosok yang kini dilaporkannya merupakan teman dekat yang telah dikenalnya selama kurang lebih 10 tahun. Namun selama itu pula, Bunga mengaku tidak pernah mempertemukan temannya dengan sang suami. Hingga suatu ketika karena terus dibujuk dan diyakinkan, Bunga akhirnya memperkenalkan temannya tersebut kepada Sukdev Singh. Yang dimana memang saya yang memperkenalkan saudari DH ini ke suami saya dengan bujuk rayu, karena sebenarnya saya temenan tuh udah 10 tahun mas, tapi dalam 10 tahun itu saya nggak pernah sekalipun memperkenalkan si DH ini ke suami saya. Karena adanya bujuk rayu, akhirnya saya mempertemukanlah DH ini dengan suami saya. Jadi saya di sini sebagai saksi sih. Menurut Sukdev, dirinya diyakinkan dengan berbagai jaminan yang diberikan. Bahkan dalam perjanjian kerjasama disebutkan apabila terjadi masalah dalam investasi tersebut, pihak yang menawarkan akan tetap bertanggung jawab atas dana yang ditanamkan. Selain itu, diberikan pula cek sebagai jaminan pembayaran. Kepercayaan itulah yang akhirnya membuat Sukdev mengucurkan dana investasi hingga mencapai 2 miliar rupiah. Pada awalnya, keuntungan investasi sempat berjalan sesuai kesepakatan, namun situasi berubah ketika pembayaran berikutnya mulai tersendat. Dia menawarkan investasi batu bara waktu itu. Nah, kebetulan memang bidang pekerjaan saya itu kan bidang kreatif, industri film semuanya. Nah, kemudian dia menjanjikan, oke, akan memberikan jaminan bahwa ini aman. Nah, dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dia menjamin juga di situ apabila terjadi kegagalan dia untuk membayar, dia akan tetap melakukan pembayaran sampai menjadi tanggung jawab dia. Ya. Dan dia juga menerangkan dan memberikan jaminan cek, 3 cek di sana. Nah, itu yang membuat saya yakin untuk memberikan investasi itu, modal itulah yang dia pinjam untuk ke sana. Jadi lebih kurang intinya seperti itu, ya. Saat cek jaminan yang diberikan hendak dicairkan, hasilnya justru mengejutkan. Berdasarkan informasi dari pihak bank, dana dalam rekening tersebut tidak mencukupi untuk menutupi nilai cek yang diberikan. Persoalan pengembalian uang itu, keuntungan sudah beberapa kali yang sudah dijanjikan. Tapi kan keuntungan beda dengan modal, ya, dengan modal beda. Jadi belakangan begitu mau bayar keuntungan berikutnya itu terkendala. Akhirnya mereka nggak bisa. Saya diminta sabar, tarso. Begitu jatuh temponya kita coba cairkan cek yang diberikan waktu itu sebagai jaminan. Nah itu kan ya hasilnya informasi dari banknya bahwa tidak ada nilainya. Duitnya tidak cukup itu kan informasinya bukan dari kita, dari pihak bank waktu itu. Nah, jadi lebih kurang keterangannya itulah. Namun kerugian miliaran rupiah ternyata bukan satu-satunya dampak yang harus ditanggung. Di balik kasus yang tak kunjung selesai ini, hubungan rumah tangga Bunga dan sang suami pun sempat ikut terguncang. Ketika uang bisa dicari kembali, kepercayaan adalah hal yang jauh lebih sulit dipulihkan. Dan bagi Bunga Zainal, luka terbesar dari kasus ini bukan hanya soal kerugian materi, melainkan rasa bersalah yang terus menghantuinya selama 2 tahun terakhir. Di hadapan awak media, Bunga secara jujur mengakui dirinya memikul beban moral yang sangat besar. Pasalnya, dialah yang memperkenalkan sosok terlapor kepada sang suami. Perasaan bersalah itu semakin berat ketika kasus ini mulai berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Bunga mengaku dirinya dan sang suami sempat mengalami pertengkaran berkepanjangan akibat persoalan tersebut. Bahkan menurut pengakuan Sukdev, mereka pernah terlibat keributan secara langsung di hadapan orang yang kini dilaporkan. Situasi itu menjadi salah satu momen yang menunjukkan betapa besar tekanan yang harus mereka hadapi selama proses hukum berjalan. Pas kejadian Komistri. Ya, kita sih ribut yang berkepanjangan, jujur aja ya. Jujur aja kan. Ya, dan beliau juga tahu kita pernah terjadi keributan depan beliau. Ya. Dengan di depan DH itu dia tahu persis di situ waktu itu. Nah, yang paling keganggu kan hubungan suami istri pasti keganggu lah. Ya. Makanya hari ini Bunga punya beban moral yang sangat tinggi. Ini kan dia cuma hadir sebagai saksi waktu itu diminta keterangan. Tapi hari ini dia untuk menemani saya kemari untuk memberikan support buat saya sebagai suaminya ya.
Tak hanya menguras emosi, kasus ini juga disebut menyita waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selama hampir 2 tahun, fokus mereka terus tersedot untuk mengurus persoalan yang tak kunjung menemukan titik terang. Istri saya ini punya beban moral yang sangat tinggi. Kenapa dia harus ngampinin saya? Oke. Karena itu teman saya gitu loh, jadi saya ngerasa bahwa wah, saya merasa bersalah juga. Jujur suami saya jadi terbuang waktu, tenaga, apalagi ngurus-ngurus gini kan juga pakai biaya gitu kan. Jadi bukan hanya soal waktu dia, tapi jadi nggak bisa kerja gitu loh. 2 tahun ini jadi nggak bisa kerja. Oke. Meski demikian, Bunga memilih tetap berdiri di samping suami. Ia menegaskan bahwa sebagai istri, dirinya ingin menjadi pendamping sekaligus support system bagi suami yang sedang memperjuangkan haknya. Kasus yang bermula dari kepercayaan kini telah berubah menjadi perjuangan panjang mencari keadilan. Di tengah kerugian yang diklaim mencapai miliaran rupiah dan hubungan yang sempat terguncang, Bunga Zainal dan Sukdev Singh memilih untuk terus melangkah hingga mendapat kepastian hukum. Lantas bagaimana menurut kamu Iginars? Akankah kasus ini segera menemukan titik terang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.